artinya apa, Mah? Mulai sekarang kamu tuh bisa melihat orang tuh berdosa atau enggak dari warnanya, Nak. Warna merah artinya berdosa, warna biru artinya sedang, dan warna hijau artinya suci. Oh alah, kalau gitu aku harus lihat punya mama dong. Kalau punya mama, ih kok nggak muncul-muncul sih, Mah? Nggak bisa sekarang dong munculnya, harus tunggu aba-aba dari Bu Guru. Oh iya udah deh, kamu tenang aja, Nak. Soalnya dosa mama itu nggak banyak dan kamu juga anak mama, jadi pasti dosanya nggak banyak juga. Ya udahlah, Mah, kalau banyak dosa kan tinggal tobat doang. Nggak bisa gitu, Nak. Kalau kamu banyak dosanya, kamu akan langsung didor sama sistem. Apa? Yang bisa melihat warna dosa orang harap lapor ke saya ya. Saya Bu orangnya kenapa ya? Oke, sebelum kamu bisa melihat warna dosa orang lain, kamu harus tahu aturannya dulu. Astaga, emangnya ada aturan, Bu? Jadi, kamu itu tidak boleh mengatakan kalau kekuatan ini error. Kekuatan ini akan selalu benar. Ya iyalah, Bu. Kan dikasih sama sistem. Berarti sekarang aku udah bisa lihat warna dosa seseorang kan kalau punya ibu biru. Iya, menurut ibu sih mustahil kalau ada manusia yang suci. Oh, jadi rata-rata dapat biru atau merah ya? Iya, ada satu lagi. Kamu kalau bisa jangan pakai kekuatan ini di sekolah ya. Ih, rugi dong kalau nggak dipakai. Padahal gue udah dikasih kekuatan ini sama sistem. Ini kan sebuah anugerah. Gue pakai aja deh. Wah, kaya deh gue. Dela, kelihatannya dari gerak-gerik lo habis mencuri ya. Kalau gitu warna dosa lo, hah? Gue tuh suci ya, sama sekali nggak berdosa. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau warna dosanya ini merah? Apa gue sebutin aja ya ke Dela? Warna dosa lo merah, Del. Emang arti merah apa? Langsung metong. Aduh, mampus gue. Dela, babu gue kenapa lo metong? Kalau dosa lo hijau, perasaan lo selalu jahat sama gue, tapi kenapa lo suci? Ya iyalah, gue kan emang terkenal berdarah suci di kotanya. Jangan-jangan Dela meninggal gara-gara lo? Enggak, dia metong sendiri itu, jadi gue sama sekali nggak bertanggung jawab. Aduh, mending gue pulang aja deh, soalnya gue ngerasa nggak enak badan nih. Vel, sebelum lo pulang gue pinjam tugas lo dulu dong. Dela, kok lo hidup lagi? Hidup lagi? Sejak kapan gue metong? Lo bener-bener nggak ingat, Del? Bukannya nggak ingat, tapi emang gue nggak pernah metong, lo nya aja kali yang ngarang. Warna dosa lo hijau? Ya ampun, kok bisa berubah drastis? Hello, harusnya lo seneng dong kalau gue punya warna dosa hijau, itu artinya gue suci. Iya, kalau gitu lo nggak usah pinjam tugas gue ya, lo nggak usah nyontek, nanti bisa-bisa warna dosa lo berubah lagi. Ayolah pinjamin, gue nggak mau dihukum. Ih, maksa banget sih. Ya udah nih, iya. Nah, gitu dong. Padahal dia nyontek, tapi sama sekali nggak berdosa, masih hijau aja nih. Pengen deh ngomong sistemnya error. Loh, Nak, kamu kenapa kelihatan pucat gitu? Hah, masa sih, Ma? Aku nggak ngerasa aku pucat loh. Buktinya aja kamu sampai lemas kayak gitu. Jangan-jangan kamu udah ngeliat warna dosa orang yang terlarang ya? Hah? Sejak kapan ada orang terlarang, Mak? Aku pikir kekuatan aku error. Gawat, kalau gitu sekarang kamu harus minum air ini sampai habis ya. Ya udah deh, Mak, tapi sebelum itu kenapa warna dosa Mama masih belum muncul? Udah, Mah, air itu akan membantu kamu melihat warna dosa orang yang sebenarnya. Astaga, jadi warna dosa yang aku lihat dari tadi itu palsu, Mah. Kemungkinan besar iya, dan tubuh kamu nggak sanggup buat menerima kebohongan mereka. Tapi sekarang Mama udah kasih kan air itu, jadi udah sanggup. Oke, aku tahu aku harus apa. Sekarang gue tinggal cari Tiara aja buat lihat warna dosanya dia. Ya silahkan dilihat, buset. Bisa tahu beban orang atau nasib orang, beban orang aja deh, jadi gue bisa bantuin orang-orang menyelesaikan bebannya kan? Ya Allah, beban ini berat sekali. Bukannya selama ini Bapak senang terus ya? Oh, ternyata Bapak punya beban. Kira-kira apa ya? Hah, anak? Iya nih, saya nikahin janda dan dia udah punya anak satu, tapi anaknya selalu minta uang jajan sama saya. Oh alah, cuma jajan doang toh, Pak. Kalau gitu saya bakal naikin gaji Bapak. Hah, seriusan, Non? Iya. Lah, sekarang bebannya karena jadi satpam. Soalnya manusia nggak akan lepas dari beban, Non. Ih, sia-sia dong usaha baik gue pengen bantuin orang-orang. Tapi Non harus pergunakan kekuatan Non baik-baik. Kalau bisa sih jangan sampai orang tahu. Iya deh, terserah Bapak. Diam! Maaf Bu, Ibu pasti punya banyak beban ya di rumah. Hah? Beban Ibu para murid? Ya, kalian semua adalah beban Ibu. Karena kalian selalu mengecewakan Ibu, selalu aja dapat nilai yang jelek. Ibu di sekolah ini kan murid adalah raja, jadi kita bebas dong mau ngapa-ngapain. Tiara, kalian mah enak, nggak punya beban sama sekali. Hah? Nggak gitu Bu, Dela itu bebannya... Kalau Tiara bebannya, saya nggak punya beban, jadi saya pantas buat ngomong kayak gitu, Bu. Hah? Nggak punya? Kalau nggak punya harusnya nggak loading kan? Jadi Tiara udah jelas punya beban. Tiara, emangnya selama ini kehidupan lo berjalan mulus? Oh ya jelas dong, kehidupan gue tuh sempurna banget. Soalnya orang tua gue kaya dan gue mau apapun selalu dikabulin. Tapi mustahil Tiara kalau seseorang tanpa beban itu, ya itu namanya lo kudet. Tunggu. Jangan-jangan lo bisa lihat beban seseorang? Kata Pak Satpam kan gue nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Enggak kok Ti, gue nggak bisa lihat. Oh, gue pikir bisa. Untung aja. Kenapa untung? Karena bebannya Tiara itu. Dela, upsi. Kalian berdua nyembunyi sesuatu ya? Lalu Dela, kenapa beban lo itu adalah Tiara? Gue nggak mau ngomong lagi, nanti gue dimarahin sama Tiara. Loh, Ibu mau kemana Bu? Soalnya bawa buku-buku itu. Mulai sekarang saya berhenti jadi guru di sini. Astaga, kenapa Bu? Jangan-jangan karena kita semua jadi beban Ibu ya? Maafin kita semua ya Bu, kita murid yang bersalah. Iya, soalnya Ibu udah nggak kuat, lemas rasanya ngeladenin kalian itu. Ya,
Tapi sekarang beban ibu kekurangan uang. Nggak apa-apa, uang kan bisa dicari. Mungkin saya bakal jadi pemulung. Pemulung? Yang bener aja, Bu. Udahlah, yang penting halal. Dan sebenarnya... Bu Guru mau ngomong apa? Cepet pulang sekarang juga. Iya. Tiara, kenapa Bu Guru jadi nurut banget sama lo? Ini aneh deh. Bukan urusan lo. Aku pulang. Feli, akhirnya kamu pulang nih. Bantuin Mama anterin makanan yang ke tempatnya Tiara. Ih, ngapain sih Mama pakai kasih dia makanan segala? Dia bayar Mama, katanya dia pengen makan masakan Mama. Nggak mau ah, aku kan musuhnya Tiara mah. Hah? Beban Mama adalah aku? Iya, soalnya kamu itu susah diatur. Gimana Mama nggak capek? Ya ampun, maafin aku ya Mas. Selama ini aku udah jadi anak yang nggak becus, durhaka sama Mama. Udahlah, Mama lagi nggak pengen pusingin ini. Pokoknya sekarang kamu anter makanan itu ke tempat Tiara. Ih, kenapa sih Mama seperhatian itu sama Tiara? Aku kan jadi cemburu. Dela, kebetulan banget kita ketemu di sini. Lo ngapain? Ya, seperti yang lo tahu, gue itu babunya Tiara. Jadi wajar dong gue kesini. Terus ya udah, kenapa lo nggak masuk? Karena dari tadi gue nggak dibukain pintu. Oh, pantas saja Tiara itu jadi beban lo. Ternyata karena dia suka ngerepotin lo. Ya udah, biar gue yang ngetok. Tiara, bukain pintu dong. Dari tadi tuh nggak ada respon. Kira-kira kenapa ya? Gue khawatir nih. Jangan-jangan Tiaranya metong lagi. Ada apa teman-teman? Tiara, kenapa lo transparan, Ti? Kalangan? Iya, mulai sekarang tuh kamu bisa mendeteksi orang tuh dari kalangan atas, menengah, atau bawah. Kalangan Mama menengah kan? Kalau kayak gitu aku udah pasti menengah juga, Mah. Mungkin? Oke, kalau gitu aku lihat dulu, Mah. Jangan! Kamu tuh cuma boleh lihat punya orang lain karena kalau kamu lihat punya kamu sendiri, kamu tuh bisa metong. Hah? Bisa metong? Yang bener aja, kalau gitu gak jadi deh. Iya, dan kamu cuma boleh temenan sama kalangan atas ya, jangan yang lain. Emangnya masalah ya, Mah? Ya jelas dong, tapi sekarang Mama belum bisa kasih alasannya karena kayaknya kamu belum siap. Maksudnya apa sih? Ih, aku udah telat ke sekolah, Mah. Kalau gitu aku ke sekolah dulu ya. Guys, kalian udah janji kalau hari ini gue bakal masuk ke geng kalian kan? Boleh aja, tapi sebelum itu kasih tahu dulu kalangan lo apa. Iya, aneh kenapa kalangan lo masih belum muncul dah. Oh, masalah kalangan. Kalau kata nyokap gue sih, gue cuma boleh temenan sama orang yang punya kalangan atas. Udahlah, gak usah sok-sokan. Nyokap lo aja menengah, udah pasti gak level temenan sama kita. Bener tuh, kalau kita temenan sama orang yang kalangannya di bawah kita, bisa-bisa kita tuh metong. Ya, jadi gue sama sekali gak boleh masuk ke geng kalian. Udah jelas lo ditolak mentah-mentah, Vel, masih aja nanya. Mending lo keluar aja dari sekolah ini karena lo nggak penting ada di sekolah ini. Lo tuh nggak punya kalangan. Bu, saya dikatain temen-temen, gimana ya solusinya? Ya wajar aja kamu dikatain kalau kamu nggak punya kalangan. Hah? Kalangan ibu juga kalangan atas? Semua orang di sekolah ini punya kalangan atas kecuali kamu sendiri. Ya udah gini aja, ibu pasti punya datanya kan? Lihat punya saya, Bu, kalangan apa saya? Hah? Yang punya data itu cuma sistem, saya nggak berwenang sama sekali. Ya ampun, karena kalangan kamu tuh belum muncul, jadi jumlah SPP kamu tuh masih belum bisa ditentukan. Atau kamu langsung bayar aja deh 1 kuadriliun. Buset, itu mah banyak banget, Bu. Saya mana punya uang sebanyak itu, kan saya masih sekolah. Kalau kamu nggak mau bayar sebanyak itu, ya kamu carilah kalangan kamu. Kalau situasinya kayak gini, gimana caranya gue cari kalangan gue? Well, gue bisa bantu lo buat naikin kalangan lo. Gimana caranya, Kay? Bayar sistem. Gue mah nggak punya uang sebanyak itu. Ini sama sekali nggak bayar, Gretong. Kok gue dari kalangan bawah aja bisa naik ke kalangan atas? Hah? Seriusan lo? Gimana caranya? Tapi lo harus janji dulu, lo nggak boleh kasih tahu siapa-siapa kalau lo pakai cara ini. Iya udah deh, janji-janji. Lo datang aja ke rumah gue, tapi harus jam 3 subuh. Buset, yang bener aja lo. Pelajar kayak kita mana boleh berkeliaran subuh-subuh kayak gitu. Udahlah, nggak usah alay kayak gitu lagi. Pula kita satu komplek. Ya udah deh, terpaksa. Kalaupun muncul kalangan gue pasti kalangan menengah, jadi gue harus naikkan. Betul. Permisi. Vel, jangan teriak-teriak, nanti kedengaran lo sama tetangga. Buset, kita kayak mau mencuri aja diem-diem. Udah, buruan sini. Ini teman yang saya ceritain, Nek. Apaan sih, Kay? Saya akan bantu kamu menaikkan kalangan kamu, tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu aturannya. Oh, jadi Nenek yang bisa bantu saya? Kalau gitu langsung aja, Nek. Tanpa dijelasin juga saya mau. Saya bakal lakuin apapun. Tapi, Val, baiklah kalau seperti itu. Kamu pejamkan matamu selama 3 detik. Setelah itu kalangannya akan muncul. Buset, ternyata caranya cuma kayak gitu. Ya ampun, kayak harusnya lo kasih tahu gue dari tadi. Jadi gue nggak perlu capek-capek datang ke sini. Ya udah deh, saya coba supaya saya nggak sia-sia datang ke sini. 3, 2, 1. Hah? Buat gombal? Maksudnya apa sih? Ya udah deh, gue coba. Kamu tuh kayak es krim tahu, soalnya enak. Loh, ya ampun Nak, buatnya yang bener dong. Nanti kalau kamu keduluan orang lain, kamu nggak bakal dapet imbalan. Hah? Emangnya imbalannya apa, Mah? Ipong? Bukan, tapi ini bakal lebih spesial karena kamu akan dapat istana yang megah dan mewah. Hah? Itu artinya yang jadi juara bakal jadi calon ratu? Bukan calon lagi, tapi udah ratu beneran. Udah, pokoknya kamu buat aja dulu. Ya udah deh, kamu tuh kayak es krim tahu, soalnya bikin hati aku meleleh. Wah, bener Mah. Nah gitu dong, baru keturunan Mama, soalnya dulu Mama ratu gombal di sekolah. Hah, itu artinya Mama banyak mantannya dong, Mah. Nanti ketahuan sama orang-orang lagi kalau Mama tuh playgirl. Sebenarnya harus buat sampai berapa sih nih gombal? Sampai 5, Vel. Siapa yang paling cepet itu yang bakal jadi ratu di istana.
Wah, tapi itu artinya kita saingan dong. Yap, dan sekarang gue udah buat gombal yang ketiga. Ya ampun, gue baru dapat satu lagi. Ya udah kalau gitu gue bikin lagi, tapi apa ya? Udahlah, Vel, biarin aja gue yang jadi juara. Kalau lo nggak bisa, nggak usah dipaksain. Ya ampun, kayak gue pikir lo tuh dukung gue, taunya ngerendahin. Persaingan kan tetap persaingan, Vel, tapi gue tetap bersaing secara sehat kok, nggak kayak yang lain. Hah, itu artinya gue harus hati-hati kan sama yang lain? Bener tuh. Kamu tuh kayak lampu soalnya selalu menerangi hatiku. Yeay. Ide geli banget gue denger gombalannya. Loh emangnya lo gak ikuti? Ya jelas ikut lah. Dan lo mau tahu nggak ide gombalan gue tuh dapet dari mana? Mau soalnya gue emang gak jago gombal. Lo sebutin aja gombalan yang ada di HP ini. Wah seriusan Ti? Tapi kenapa gombalannya gini ya? Justru semakin gombalan lo tuh aneh, semakin diterima oleh sistem. Makanya ikutin aja apa kata gue. Lo dapet HP ini dari mana? Ih, nggak usah banyak tanya, yang jelas dari orang dalam. Udah deh, lo mau nggak HP itu? Iya oke, gue bakal coba deh semua gombalan ini. Rumah apa yang paling indah? Waduh, saya nggak tahu nih Non, soalnya rumah saya cuma gubuk. Rumah tangga kita nanti. Hah? Bapak jangan baper ya, saya cuma lagi ikut buat gombalan. Oh gitu ya, ya udah untung aja saya bisa tahan kebaperan saya. Siapa lagi ya yang harus saya gombalin? Kenapa harus ada orangnya Non, gombalin angin aja. Saya harus bener-bener gombalin orang Pak, kalau enggak itu nggak dihitung. Wah ternyata sulit juga ya, untung aja saya nggak ikut. Kenapa Bapak nggak ikut? Padahal lumayan loh bisa tinggal di istana. Saya sama sekali tidak tertarik dengan dunia kerajaan. Idih, sombong amat Pak. Kalau kamu berhasil menjadi juaranya dan kamu butuh bantuan, kabari aja saya. Hah, Bapak ngomong kayak gitu seakan-akan kehidupan di kerajaan tuh serem banget, Pak. Aduh, gue harus buat berapa lagi nih? Totalnya ada 4. Hah, 4? Itu artinya 1 lagi dong. Wah, ternyata kamu adalah calon juaranya. Kalau gitu cepet tebak. Oke, tapi sekarang gue lagi ngeblank, jadi gue ngintip dulu deh. Oh, apa bedanya kamu sama pocong? Kalau pocong lompat-lompat di kuburan, tapi kalau kamu lompat-lompat di hatiku. Waduh, gawat. Tasya, kenapa lo kayak ketakutan gitu?